Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiroyuki dan narasumber saya Muhammad Alpin. Kali ini kita bakal bahas mapan dulu, nikah kemudian. Nah, sekarang ini banyak banget anak muda nih yang bilang kalau misalnya nikah nanti aja, mapan dulu. Tapi pertanyaannya tuh mapan tuh kapan? Nah, apakah harus punya gaji besar, tabungan yang banyak, atau justru kesiapan diri yang sering kita abaikan nih? Di episode ini kita bakal ngobrol santai dari sudut pandang anak muda, perantau, dan sampai pandangan dari agama Islam tentang menikah dan kemapanan. Pernikahan ini krusial banget nih. Jadi topik pembicaraan saat kita berkunjung ke keluarga maupun ke kerabat-kerabat. Nah, menurut pengalaman dari Alpin sendiri nih, gimana sih cara Alpin menanggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan ini nih? Menyikapi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kerabat, teman, dan lain-lain tentang kapan nikah lah terus. Saya sih simpel aja ngejawabnya, nggak terlalu dibikin pusing juga. Saya cuma ngejawab paling ini pernikahan saya, Anda ikut andil di mana tentang pernikahan saya nanti, biaya saya yang nanggung apa segala macam. Mungkin simpelnya gitu aja sih. Nah, menurut Alpin nih, makna mapan menurut anak muda sekarang nih apa nih? Terutama kan Alpin nih sebagai narasumber kita nih. Mapan tuh sering diartikan untuk sekarang punya penghasilan yang tetap, tabungan, dan hidup aman secara finansial. Tapi sering lupa juga, mapan juga soal mental, tanggung jawab, dan siapa memimpin dalam rumah tangga sih. Nih kalau misalnya menurut Alpin, menurut pendapat Alpin, seseorang tuh mencapai status mapan atau bisa dikatakan mapan, itu kalau misalnya udah mencapai apa sih? Mapan menurut pandangan gue aja kali ya. Mungkin mapan di era dimana bisa dibilang ekonomi Indonesia sekarang ini cukup sulit ya. Dari inflasi yang tinggi, terus harga barang yang terus melonjak, mahal segala macem. Nah, untuk menghadapi itu mungkin memang lebih sulit dari era sebelumnya, seperti orang tua kita. Oke, jadi menurut Alpin, perbedaan era saat ini tuh berpengaruh terhadap makna dari mapan itu sendiri nih, dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Bisa dibilang, ya betul sekali. Arti dari kriteria mapan tiap era mungkin memiliki artinya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratain sih. Nah, terus menurut Alpin nih, kenapa tuh banyak yang ngomong kalau misalnya mapan dulu baru nikah nih di era yang sekarang? Mungkin karena realita hidup sekarang mungkin mahal. Jadi wajar ya, banyak yang takut untuk menikah, malah pikirannya tuh nambah beban. Apalagi ya jadi wajar lah kalau banyak yang mikir-pikir untuk menunda untuk pernikahan. Terus mumpung kita lagi ngebahas tentang ekonomi, kemapanan, nah kan kita berdua sebagai perantau ya, yang dari Indonesia itu memutuskan untuk bekerja di Jepang nih. Nah, pastinya semua orang punya tujuan yang beda-beda dong. Ada yang buat cari pekerjaan, nyari duit kah, atau mau ngeliat dunia luar. Bahkan ada juga yang sampai nyari jodoh. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya di-sharing alasan Alpin datang ke Jepang tuh pada awalnya apa? Alasannya untuk datang ke Jepang ya. Kita mungkin semua yang kerja di sini mungkin tahu kerja di Jepang itu menurut pandangan orang lain gajinya besar, lingkungannya enak. Itu ya saya nggak bakal pungkiri. Saya merasakan sendiri kerja di sini memang seperti itu, hidup lebih nyaman, nggak ada urusan dari pihak luar atau omong-omongan yang bikin seri sih. Itu mungkin salah satu alasan saya kerja di Jepang sih.
Seperti itu. Karena suka terganggu aja sama omongan orang lain yang ada di Indonesia mengenai hidup kita gitu. Seolah-olah kayak ngatur hidup kita untuk kedepannya gitu. Nah, kalau misalnya pandangan dari Alpin nih sebagai perantau, gimana sih pendapat Alpin soal mapan dan soal pernikahan nih? Perantau biasanya sih lebih realistis ya menurut saya. Hidup jauh dari keluarga bikin mereka sadar biaya hidup, kerja keras dan kesepian tentunya. Jadi mapan itu dianggap penting sebagai bentuk rasa aman sebelum menikah. Terus kalau misalnya nih dibandingkan dengan pengalaman lu di Jepang, nah worth it gak sih menurut lu kalau misalnya nikah di Jepang itu? Di Jepang menurut pandangan saya, lihat di lingkungan saya sekitar ya, hidup tertata, cuman tetap keras. Biaya tinggi, kerja disiplin, dan kesepian itu pasti nyata. Banyak perantau sadar menikah bukan cuma soal cinta, tapi kesiapan finansial dan mental jangka panjang. Itu sih. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya nih kita bahas mengenai pernikahan menurut pandangan Islam nih. Jadi kalau pernikahan dikaitkan dengan pandangannya di dalam Islam, itu kira-kira gimana ya menurut Alvin? Bisa dibilang gak terlalu ngerti, disclaimer dulu ya. Cuma ini apa yang saya tahu dan saya baca dari Al-Quran dan sebagainya. Mungkin pandangan Islam tentang pernikahan berarti itu yang berarti itu mampu untuk menafkahi, menyediakan sandang, pangan, papan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Namun mungkin jika seseorang tidak mampu atau memiliki niat baik atau berpotensi mempunyai hubungan yang zalim kepada pasangannya itu sendiri, menurut saya haram sih. Terus gue pengen nanya nih, kan tadi ada kata-kata di mana kayak menafkahi itu sesuai kemampuan. Nah, kemampuan itu kan tiap orang pasti beda-beda dong, kan? Nah, jadi menafkahi sesuai dengan kemampuan dibandingkan dengan standar wanita sekarang yang udah tinggi banget nih. Mulai dari harus tingginya 190, 2 meter misalnya, atau gaji 2 digit, 3 digit. Nah, bagaimana standar yang wajar nih, yang seharusnya wanita punya untuk dipakai ke lelaki buat nyari calon suami nih? Menurut pandangan Alpin gimana nih? Realistis ya. Mungkin bagi wanita sih ya. Mungkin ini lebih cocok ke pertanyaan ke wanita sih harusnya. Kalau menurut saya sebagai laki-laki, artian untuk apa tadi? Standar ya? Iya, standar kalau menurut saya pribadi tentunya setidaknya sudah memiliki tabungan pribadi tentunya. Investasi itu mungkin sesuatu yang wajib atau mutlak untuk kita, dikarenakan biaya kehidupan dan lain-lain itu pasti harus kita pikirin sebagai laki-laki. Kalau dari saya sih harus bisa menyediakan rumah, kendaraan, atau memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, untuk rencana jangka panjang ke depannya. Untuk seperti itu pemikiran laki-laki harus terus berkembang, nggak boleh stuck, dan harus grow up sih bareng pasangan. Terus di dalam Islam nih, apakah harus mapan dulu nih baru boleh menikah? Menurut pandangan Alpin gimana nih? Islam sih tidak mensyaratkan kaya. Yang diwajibkan adalah mampu dalam artian bisa menafkahi sesuai kemampuan dan bertanggung jawab. Bahkan menikah bisa jadi jalan datangnya rezeki gitu sih. Jadi gue pengen nanya sekali lagi nih, emang bener nikah itu bisa buka pintu rezeki? Betul. Iya, saya jawab pasti ada aja rezekinya.
Banyak dalil yang menyebut Allah akan mencukupkan orang yang menikah dengan niat yang baik. Tapi tetap harus dibagi dengan ikhtiar dan tanggung jawab. Tapi kembali lagi dengan finansial masing-masing individu. Gitu sih. Jadi kalau menurut Alvin nih, kan banyak orang yang menunda-nunda pernikahan nih karena belum mapan. Nah, menurut pandangan Alvin, mereka tuh gimana? Tidak salah juga selama niatnya untuk persiapan, bukan karena takut akan komitmen. Yang keliru kalau mapan dijadikan alasan tanpa batas yang jelas itu. Terus menurut Alvin nih, yang paling penting sebelum menikah, selain dari ekonomi yang kita bahas tadi nih, itu apa? Niat yang lurus pasti, kesiapan mental, komunikasi dengan pasangan, pemahaman tentang agama. Apalagi kita laki-laki harus paham akan agama itu sendiri, dan visi hidup bersama. Uang penting tapi bukan satu-satunya penentu untuk suatu hubungan di keluarga menjadi bahagia. Terus nih, menurut dari Alvin sendiri, bagaimana sikap ideal menurut Islam soal mapan dan menikah? Bisa dibilang harus seimbang. Persiapkan diri sebaik mungkin. Tapi jangan menunda tanpa arah yang nggak jelas itu. Ikhtiar jalan, doa jalan, dan tawakal tetap dijaga. Itu. Oke, thank you. Jadi dari pembicaraan kita kali ini nih, mapan itu penting, tapi bukan segalanya. Nah, menikah juga bukan sekedar soal siap uang, tapi juga harus tanggung jawab. Nah, Islam mengajarkan kita untuk seimbang, ikhtiar maksimal, niat yang lurus, dan tawakal. Terus, semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua yang lagi berjuang di fase hidup masing-masing nih. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.